Di balik suara uang recehan yang sering terdengar jatuh di malam hari, di balik gelapnya sudut-sudut rumah tua yang tidak pernah dijamah cahaya, tersembunyi satu kisah yang nyaris tak pernah diangkat, kisah tentang tuyul gondrong. Tidak seperti cerita tuyul yang biasa kau dengar dari mulut tetua atau dari film-film horor lawas, sosok ini bukan makhluk jadi-jadian hasil pesugihan. Dia bukan dikirim dukun, bukan pula dipanggil dengan tumbal darah. Ia adalah korban. Korban dari ketamakan manusia, dari ketidakpedulian lingkungan, dari sikap orang dewasa yang lupa, bahwa anak kecil juga bisa menyimpan luka paling dalam. Namanya dulu Darno. Seorang anak laki-laki, berusia sekitar 8 tahun. Rambutnya panjang, gondrong tak terurus, bukan karena gaya, melainkan karena tak ada yang peduli. Tubuhnya kurus, kulitnya kecoklatan terbakar matahari, dan matanya menyimpan sejuta harapan yang perlahan padam. Ia tinggal di sebuah desa kecil di lereng perbukitan. Rumahnya sederhana, bahkan mungkin bisa dibilang lebih mirip kandang ayam. Ibunya sudah lama meninggal, dan ayahnya, seorang pemabuk yang lebih sering memukuli Darno ketimbang memeluknya. Tapi Darno anak yang penurut. Ia tidak pernah membantah. Ia tidak pernah menangis di depan orang lain. Dia hanya diam. Seperti batu. Tapi dalam diamnya itu, tumbuh sesuatu. Hingga suatu hari, Darno hilang. Desa mencarinya, polisi juga datang, tapi semua sia-sia. Tak ada jejak, tak ada petunjuk. Namun sejak kepergian Darno, mulai banyak hal aneh terjadi. Uang recehan jatuh dari langit-langit rumah warga. Bayangan anak kecil berambut panjang terlihat di sudut ruangan, kadang hanya menatap. Kadang, menangis. Dan dari sinilah semuanya bermula. Dari seorang anak yang seharusnya tumbuh, menjadi sosok yang kini bergentayangan. Inilah asal mula tuyul gondrong. Sebuah kisah yang bukan hanya menyeramkan, tapi juga menyedihkan. Sebuah cerita yang mungkin akan membuatmu bertanya, apa kita sudah cukup memperhatikan anak-anak di sekitar kita? Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Di tengah desa kecil bernama Karangwangi, yang tanahnya selalu basah meski tak hujan, hiduplah seorang anak bernama Darno. Usianya 8 tahun. Rambutnya panjang dan kusut, matanya sembab seperti tak pernah tidur. Tiap pagi, ia memunguti kayu bakar dari pinggir hutan, bukan untuk bermain, tapi untuk dijual. Untuk membeli beras. Untuk bisa hidup. Orang-orang di desa mengenalnya sebagai anak penurut. Tak pernah membantah, tak pernah membuat keributan. Tapi juga, tak pernah tersenyum. Ibunya meninggal waktu ia masih berusia 5 tahun. Sejak itu, ayahnya berubah jadi makhluk yang berbeda, kasar, pemabuk, dan temperamental. Satu-satunya suara yang sering terdengar dari rumah reot mereka adalah suara botol kaca yang pecah, atau suara tamparan yang membekas hingga ke tulang. Pergi sana, cari duit. Dasar anak nggak berguna. Itu kalimat yang paling sering didengar Darno. Bukan ucapan selamat pagi. Bukan peluk hangat. Hanya bentakan. Tapi Darno tetap menjalankan perintah ayahnya. Ia menjual kayu, mencuci pakaian tetangga, bahkan kadang ikut menggembala kambing milik Pak RT. Semua dikerjakannya dengan patuh. Namun dalam hati kecilnya, ia menyimpan harapan bahwa suatu hari, seseorang akan datang dan membawanya pergi dari semua ini. Tapi harapan itu perlahan memudar,
ketika tak ada satupun tetangga yang benar-benar peduli. Mereka hanya berkata, "Kasihan ya si Darno," lalu kembali ke rumah masing-masing, menutup pintu, dan melanjutkan hidup. Tak ada yang tahu bahwa setiap malam, Darno menangis di bawah kolong rumah. Menangis tanpa suara. Menangis tanpa didengar. Dan di malam ke-27 bulan itu, Darno tak lagi terlihat. Tidak ada yang menyadari bahwa hilangnya Darno akan membuka gerbang menuju petaka yang lebih besar. Malam itu, langit di atas Karangwangi tampak berbeda. Awan hitam menggantung rendah, menutupi rembulan seperti kain kafan yang membungkus jenazah. Angin berembus pelan, membawa bau lembab dari pepohonan dan aroma tanah basah. Tapi di dalam gubuk reot milik keluarga Darno, tak ada aroma yang lebih kuat dari bau arak murahan dan darah segar. Ayah Darno pulang dalam keadaan mabuk. Langkahnya sempoyongan, matanya merah, dan suaranya berat seperti geraman anjing yang terluka. "Mana uangnya? Hah? Kau pikir aku pelihara kamu buat jadi beban?" Darno hanya diam. Tangannya gemetar sambil memegang Rp2.000 hasil menjual kayu kering. Ayahnya merebut uang itu, lalu mendorong tubuh Darno hingga terjatuh menabrak dinding anyaman bambu yang rapuh. Sebuah sobekan muncul di pelipisnya. Darah menetes. Tapi seperti biasa, tak ada suara keluar dari mulut Darno. Ia terbiasa sakit. Terbiasa lapar. Terbiasa dipukul. Yang tidak biasa hanyalah perasaan kosong di hatinya malam itu. Sesuatu seperti keputusasaan. Ia keluar rumah, tanpa alas kaki, tanpa tujuan. Menyusuri jalan setapak di antara ilalang tinggi yang hanya disinari cahaya samar dari rumah-rumah warga. Beberapa anjing menggonggong dari kejauhan, tapi Darno tetap berjalan. Ia menuruni jalur kecil ke arah sungai, tempat ia biasa duduk sendiri. Tapi malam itu, ia tak duduk. Ia berdiri di tepi tebing sungai, menatap air yang berkilau seperti kaca retak. "Kalau aku hilang, ada yang bakal nyari aku gak ya?" gumamnya lirih, tak ada yang menjawab. Hanya suara kodok dan gemericik air. Hanya dunia yang terus berjalan, tanpa peduli. Dan malam itu, Darno menghilang. Tak ada jeritan, tak ada tubuh ditemukan. Hanya bekas tapak kaki kecil di tanah basah, yang berhenti tepat di pinggir tebing. Keesokan paginya, warga mulai heboh. Tapi pencarian yang dilakukan aparat desa tak menemukan apa-apa. Ayah Darno hanya cengengesan, mabuk, tak peduli. Kalau dia mati, ya bagus. Biar gak nyusahin gua lagi. Tak ada yang menangis. Tak ada doa. Darno lenyap seperti debu ditiup angin. Tapi desa itu baru saja kehilangan ketenangannya. Dan Darno, ia baru saja menemukan cara untuk kembali. Tapi tidak sebagai manusia. Malam-malam setelah kepergian Darno menjadi lebih sunyi dari biasanya. Warga Karangwangi merasa udara menjadi lebih dingin. Angin malam yang biasanya lembut, kini seperti mencubit kulit. Lampu minyak di rumah-rumah warga sering berkedip aneh, seperti digoda oleh sesuatu yang tak kasat mata. Suara-suara asing mulai terdengar dari arah kuburan tua di balik kebun pisang. Seperti suara kaki kecil yang berlari pelan, kadang disertai tawa lirih, yang menyerupai anak kecil, namun terlalu dingin untuk disebut polos. Suatu malam, Mbah Roso, dukun tua yang tinggal tak jauh dari pemakaman, terbangun karena suara yang mengusik dari luar biliknya. Suara itu, seperti kuku mengais tanah. Krek, krek, krek. Awalnya ia mengira itu suara tikus besar. Tapi suara itu terlalu lambat, terlalu teratur, seperti seseorang yang menggali sesuatu dengan sabar.
Mbah Roso membuka jendela kecil di gubuknya. Matanya menyipit, mencoba menembus kegelapan. Dan saat ia menajamkan penglihatan, bulu kuduknya langsung berdiri. Di bawah cahaya remang bulan, tampak sesosok kecil membungkuk di tanah. Rambutnya panjang, acak-acakan menutupi wajahnya. Kedua tangannya yang kurus kering sedang mencakar tanah keras, seperti sedang menggali. Tapi bukan kuburan yang digalinya, melainkan jalur pagar batas desa. Astagfirullah. Itu anak kecil, bisik Mbah Roso. Tapi segera ia menyadari, itu bukan anak manusia. Karena saat makhluk itu menengadah, wajahnya tidak memiliki mata. Hanya rongga hitam. Namun mulutnya menyeringai lebar. Bibirnya tipis seperti kulit kering yang menempel pada tengkorak. Makhluk itu menggali jalan untuk masuk ke desa ini, gumam Mbah Roso, gemetar. Ia cepat-cepat menutup jendela dan mengambil kendi berisi air doa. Tapi hatinya tahu, air itu tak akan cukup kuat jika semua warga masih menutup mata. Malam itu, ia memutuskan untuk menyegel rumahnya dengan rajah kuno. Tapi ia juga tahu, pagar itu sudah terbuka. Dan bila makhluk itu telah berhasil masuk, maka akan ada yang diambil darinya. Bukan harta, bukan nyawa, tapi anak-anak. Hari-hari di Karangwangi berjalan dengan rasa was-was. Warga masih mengira kepergian Darno hanyalah kabar biasa, seorang anak miskin yang lari dari rumah karena tak tahan hidup. Tapi bagi Mbah Roso, ini bukan soal pelarian, melainkan kelahiran sesuatu yang tak seharusnya kembali ke dunia manusia. Dan malam itu, keanehan mulai benar-benar terasa. Siti, anak perempuan usia 7 tahun dari rumah tetangga sebelah, tiba-tiba terbangun tengah malam dan berjalan keluar rumah. Ibunya, Burum, yang masih terjaga karena sedang menenun kain, kaget melihat anaknya membuka pintu begitu saja tanpa bicara sepatah kata pun. "Siti, mau kemana kamu, nak?" Tapi anak itu tak menjawab. Ia melangkah seperti orang linglung, matanya terpejam tapi kakinya mantap menuju halaman belakang. Burum panik, mengejar sambil mengguncang tubuh anaknya. Tapi Siti hanya mendongak, lalu berbicara dengan suara yang bukan miliknya. "Owah, tahno, enggara, ngarek, tak, ngorok." Kata-kata itu meluncur cepat, seperti jampi dalam bahasa yang tak dikenal. Logatnya tak seperti anak kecil. Bahkan, tak seperti manusia. Bibir Siti bergerak cepat, lidahnya menjulur-julur seperti sedang mengecap sesuatu di udara. Burum histeris dan berteriak minta tolong. Tetangga datang, membawa lampu dan air doa. Ketika Mbah Roso mendengar kabar itu, ia segera datang dengan mata penuh kekhawatiran. Ia tahu, ini baru awal. Cepat bentangkan sajadah, tutup anak itu dengan kain putih. Jangan biarkan namanya dipanggil 3 kali. Warga pun menuruti. Siti terus meracau, matanya terbuka tapi pandangannya kosong. Dari mulut kecilnya, keluar tawa cekikikan, suara yang sama seperti yang terdengar dari balik kuburan beberapa malam sebelumnya. Setelah proses panjang, Mbah Roso membacakan doa-doa khusus. Tubuh Siti menggigil hebat, lalu ambruk ke pelukan ibunya. Tapi sebelum benar-benar pingsan, Siti berkata lirih. Dia lapar, dia cari uang, tapi bukan untuk beli makanan. Suasana hening. Tak ada yang mengerti maksudnya. Tapi Mbah Roso tahu. Darno kecil yang pernah lapar dunia, kini telah kenyang dengan amarah. Dan ia haus akan sesuatu yang lebih dari sekadar kain receh. Pagi itu, Burum masih trauma. Anak perempuannya,
Siti masih terlelap setelah malam panjang yang nyaris merenggut kesadarannya. Namun, ada satu hal ganjil yang membuat Buru makin takut. Di bawah bantal Siti, ia menemukan koin 100 perak, penuh tanah, basah, dan berbau anyir. Uang itu seperti baru saja digali dari liang kubur. Warnanya kusam, dan tanah merah menempel seperti lendir. Ini dari mana? Ya Allah! Aku nggak pernah kasih Siti uang seperti ini, gumam Burung gemetar. Tapi sebelum ia sempat membuangnya, suaminya, Pak Darto, masuk dengan wajah pucat. Rum! Di laci warung, ada belasan uang receh, bentuknya sama. Tanah semua, padahal semalam lacinya kosong. Mereka saling pandang. Perasaan tak enak langsung merayap di ubun-ubun. Di sisi lain desa, warung milik Buati juga mengalami hal serupa. Koin-koin aneh itu muncul tanpa tahu siapa yang menaruh. Dan malam sebelumnya, ia mengaku mendengar suara cekikikan di loteng, padahal ia tinggal sendiri. Mbah Roso yang mendengar semua ini datang ke rumah Burung. Ia mengambil satu koin itu, merapal doa pelan. Tapi seketika tangannya bergetar hebat. Mata tuanya menatap tajam ke arah tanah halaman. Tanah ini sudah terbuka, dan yang keluar darinya adalah penagih. Penagih apa, Mbah? Tanya Pak Darto bingung. Mbah Roso tak menjawab. Ia menoleh ke arah Siti yang masih terbaring lemah. Lalu ia berkata lirih, dulu, ada anak yang dipaksa hidup miskin. Lalu ia menukar nasibnya dengan pengabdian. Pengabdian ke siapa, Mbah? Ke sesuatu yang tak butuh doa, hanya butuh keinginan. Yang penting, manusia rela menyerah. Malam itu, Mbah Roso mengambil kendi air doa dan mengelilingi rumah Burung. Ia menggambar raja kecil di tiap sudut. Jangan pernah ambil uang yang tak kamu tahu asalnya. Sekali kamu simpan, dia akan datang lagi. Dan makin sering datang, makin dekat dia dengan anak-anakmu. Dari kejauhan, angin berhembus pelan. Dan jika didengar seksama, terdengar suara kecil tertawa. Seperti suara anak yang tak lagi butuh kasih sayang, hanya butuh kepemilikan. Suatu siang yang mendung, ketika kabut menggantung rendah di atas pepohonan, Pak Darto memberanikan diri mencari tahu asal koin-koin tanah itu. Ia mengikuti insting, menuju arah pemakaman tua di ujung desa, tempat yang sudah lama ditinggalkan, yang bahkan anak kecil pun tak berani bermain di sekitarnya. Tapi hari itu, entah kenapa, kakinya seperti dituntun. Angin berembus ke satu arah, dan suara gemerisik dedaunan seperti mengucapkan bisikan samar. Kesini, lebih dekat, lihat aku. Di dekat makam tua yang ditumbuhi lumut dan perdu berduri, ada sebuah gubuk reot yang hampir runtuh. Bangunannya dari kayu lapuk, atapnya sudah bolong, dan bau lembab menyengat dari dalamnya. Padahal, setahu warga, gubuk itu tak pernah ada sebelumnya. Tak seorang pun pernah melihatnya berdiri di sana. Pak Darto berdiri kaku. Di ambang pintu gubuk itu, tergantung semacam jimat, 3 koin receh yang diikat benang hitam, berayun perlahan seperti digerakkan angin tak kasat mata. Di dalam, tampak sesajen, kembang 7 rupa yang sudah layu, mangkuk kecil berisi darah ayam mengering, dan, yang paling membuat bulu kuduknya berdiri, sebuah boneka tanah liat dengan rambut gondrong dari rambut manusia asli. Boneka itu duduk bersila, dengan mulut kecilnya menyunggingkan senyum ganjil. Di dadanya, terukir nama yang memudar, Darno. Pak Darto menahan napas. Di detik itu pula, suhu udara di dalam gubuk turun drastis. Nafasnya keluar seperti kabut. Lalu terdengar bisikan, begitu dekat, seolah tepat di belakang telinganya.
Aku belum mati, Pak. Aku masih butuh uang. Pak Darto menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Tapi bayangan kecil seperti anak-anak berlari melintasi semak. Dari bawah lantai gubuk, seperti ada tangan kecil yang mencakar-cakar pelan. Pak Darto langsung mundur, lari terbirit-birit. Tapi sebelum benar-benar jauh dari area gubuk, ia sempat mendengar suara tertawa lirih dari balik pepohonan. Suara itu bukan tawa anak bahagia. Itu tawa anak kecil yang ditinggal dunia sebelum sempat mengenal kehangatan, lalu menolak pergi karena tak sempat merasa dicintai. Tuyul itu bukan tuyul biasa. Ia punya dendam. Dan rambut gondrongnya adalah bukti bahwa ia bukan pesuruh siapa-siapa. Ia adalah tuyul pertama yang memilih dirinya sendiri untuk bangkit. Malam itu, Burum tak bisa tidur. Bukan karena suara aneh, bukan pula karena Siti yang kembali merintih dalam tidur. Tapi karena satu nama, yang diucap Pak Darto sepulang dari pemakaman, masih bergema di benaknya. Darno. Nama yang hanya muncul dalam bisik-bisik masa lalu. Anak yatim piatu yang dulu tinggal di belakang pasar, sering kelihatan mengais sisa makanan di tumpukan sampah. Rambutnya gondrong, tubuhnya kurus seperti tulang berbalut kulit. Tapi yang paling diingat warga, matanya. Mata Darno selalu tajam memandang orang-orang kaya di desa. Suatu hari, Darno hilang. Kata orang, ia minggat. Kata beberapa orang lain, ia mati tertabrak truk saat mencoba mencuri beras. Tapi tidak ada kuburannya. Tidak ada keluarganya yang mencari. Seolah ia hanya asap, muncul, lalu hilang. Tapi kini, nama itu muncul kembali. Dan yang lebih mengejutkan, malam itu, Buru menemukan foto lama di dalam laci dapur, entah kenapa bisa ada di sana. Foto usang itu menampilkan dua orang anak, Siti dan Darno kecil. Wajah Siti masih polos, senyum lebar. Tapi Darno berdiri di belakangnya, menatap tajam ke arah kamera, seolah tahu kelak ia akan dilupakan. Ya Allah, ini kapan? Aku nggak pernah punya foto ini, desis Burum. Malam semakin sunyi. Angin tak berembus. Lampu ruang tamu redup tiba-tiba. Dan di tengah kesunyian itulah, Buru mendengar suara dari dapur, bukan suara orang. Tapi bunyi uang koin dilempar ke lantai satu persatu. Ting, ting, ting. Ia mendekat pelan, menahan napas. Dan saat membuka pintu dapur, Siti berdiri di tengah ruangan, matanya kosong, dan koin-koin berjatuhan dari tangannya. Di belakangnya, bayangan anak kecil berambut gondrong tampak melingkari mereka. Tak terlihat jelas, tapi bisa dirasa. Suhu ruangan mendadak lembab, aroma tanah basah memenuhi udara. Dan dari mulut Siti yang pucat, terdengar suara yang bukan suaranya. Dulu aku lapar, kalian cuma melihat, tapi tidak memberi. Sekarang, aku kenyang, dan kalian akan kubuat lapar cinta selamanya. Burum jatuh terduduk, menatap anaknya yang seperti dirasuki. Ia sadar, ini bukan soal setan biasa. Ini tentang jiwa anak manusia yang tak pernah diberi tempat, dan kini menuntut untuk diingat, meski dengan cara mengerikan. Beberapa hari setelah kejadian malam itu, Siti menjadi semakin diam. Tatapannya sering kosong, seolah jiwanya tidak sepenuhnya tinggal di tubuh itu. Kadang ia bicara sendiri, kadang ia duduk lama di sudut kamar sambil memainkan koin yang entah dari mana datangnya. Buru mulai menyadari, ini bukan sekadar sakit. Ini kutukan. Dan kutukan itu berasal dari masa lalu yang mereka semua biarkan terjadi. Tak ada yang tahu bahwa anak seperti Darno pernah menahan lapar di depan warungnya,
memandang lauk yang tak bisa ia beli, menatap sendok yang tak pernah ia genggam. Sementara orang-orang kenyang bersendawa, Darno menelan ludahnya sendiri. Dan rasa lapar itu tak pernah selesai. Ia terbawa sampai mati. Sekarang, ia datang sebagai bayangan yang mencari korban baru, bukan untuk menyakiti, tapi agar orang lain merasakan yang ia rasakan dulu. Di rumah-rumah warga, mulai muncul keanehan. Nasi di dalam rice cooker tiba-tiba basi meski baru dimasak. Koin-koin muncul di bawah bantal. Dan anak-anak kecil mulai mengigau saat tidur, menyebut satu nama yang sama, Darno. Darno Gondrong. Malam itu, Pak Darto mencoba memanggil Ustaz Tamin dari desa sebelah. Lelaki sepuh itu datang dengan membawa air doa dan tasbih, tapi begitu ia masuk rumah burung, ia langsung menghentikan langkahnya. Ada anak yang tidak disyolatkan di sini, bisiknya pelan. Maksudnya? Arwah yang gentayangan. Anak itu tidak diterima langit, tidak dijemput bumi. Ia lapar. Tapi bukan lapar nasi. Ia lapar pengakuan. Di luar rumah, angin tiba-tiba berhenti. Daun-daun tak bergoyang. Suasana sunyi yang aneh turun begitu cepat, seolah semua suara dunia ditelan oleh sesuatu yang tak terlihat. Tiba-tiba, dari kamar Siti terdengar bunyi berat. Seperti sesuatu yang jatuh. Ketika mereka membuka pintu kamar itu, Siti sudah tergeletak di lantai, dengan darah menetes dari telinga. Tapi bukan itu yang membuat mereka terdiam. Di atas tubuh Siti, terukir dengan koin membentuk tulisan besar, "Jangan lupakan aku." Mereka mulai mengerti, tuyul gondrong ini bukan pesuruh, bukan pula budak pesugihan. Ia adalah jiwa anak manusia yang tak sempat dicintai, dan kini tak mau dilupakan. Hari mulai gelap, tapi di rumah burung, tak ada yang berani menyalakan lampu. Seolah cahaya justru akan mengundang sesuatu yang selama ini bersembunyi dalam gelap. Ustaz Tamin duduk bersila di ruang tengah, wajahnya muram. Di depannya, mangkuk berisi air putih tampak bergoyang pelan, meski tak ada angin. Sementara itu, Pak Darto menggenggam tasbih dengan tangan gemetar. Arwahnya belum tenang, ujar Ustaz Tamin. Kalau begitu, apa yang harus kami lakukan? Sang Ustaz menatap lurus ke arah dapur, tempat Siti tadi kerasukan. Cari jasadnya. Doakan. Kuburkan. Lalu sebut namanya, di depan semua orang. Burung tercekat. Tapi, jasadnya di mana? Tak ada yang tahu pasti. Tapi malam itu, Pak Darto teringat sesuatu. Ia pernah mendengar dari sopir truk tua bahwa ada anak kecil tertabrak di dekat sungai tua, bertahun-tahun lalu. Tidak ada yang mengaku kehilangan anak, jadi tubuhnya dibuang begitu saja ke tepi hutan, tanpa kain kafan, tanpa doa, tanpa nama. Mereka menyusuri jalan menuju hutan pinggir desa. Malam sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar seperti isak tangis dari kejauhan. Aneh, semakin mereka mendekat, suhu udara justru semakin hangat dan lembab. Aroma menyengat tanah basah dan kayu lapuk menguar di udara. Di tengah semak belukar yang nyaris tak terjamah manusia, mereka menemukannya. Sebuah gundukan kecil, tertutup rerumputan dan botol plastik tua. Di situ, Pak Darto berlutut. Tangannya gemetar saat mulai menggali. Dan di kedalaman sekitar setengah meter, mereka melihatnya, kerangka kecil dengan rambut gondrong yang masih menempel di tengkoraknya. Burung tak kuasa menahan tangis. Ia terduduk, memeluk dirinya sendiri. Ya Allah, kenapa dulu kami buta, tuli, dan mati rasa? Malam itu, mereka membungkus tulang belulang itu dengan kain putih bersih.
Ustaz Tamin membacakan doa dengan suara lirih. Dan saat nama Darno disebut dalam doa, angin tiba-tiba berembus lembut, dan aroma busuk yang menyelimuti hutan pun hilang perlahan. Tapi ketika mereka hendak pergi, burung merasa ada yang menarik ujung kerudungnya. Ia menoleh. Tak ada siapa-siapa, kecuali suara kecil yang berbisik dekat telinganya. "Terima kasih, tapi aku belum pergi." Setelah pemakaman kecil di belakang musala desa, tubuh Darno kini telah dibungkus kain kafan, dimandikan, disyalatkan, dan dikebumikan dengan layak. Namun, entah kenapa, perasaan hampa masih menggantung di udara. Hari itu langit mendung, tapi tak kunjung hujan. Seolah langit pun ragu, haruskah ia menangis, atau justru memberi harapan baru? Siti belum pulih sepenuhnya. Ia sering terbangun di tengah malam, keringat dingin membasahi tubuhnya, matanya mencari-cari. "Ibu, dia di jendela," bisiknya suatu malam. Burung terbangun dengan cepat, lalu menatap ke arah jendela kamar. Kosong. Tapi tirainya bergerak pelan, seperti disentuh tangan mungil dari luar. Sejak pemakaman, tuyul gondrong memang tak lagi menampakkan diri seintens sebelumnya. Namun tanda-tanda kehadirannya masih ada. Koin yang muncul di celah pintu. Bau tanah basah yang terkadang menyusup ke ruang tamu. Dan satu hal yang paling meresahkan, pintu depan rumah burung kini tak pernah bisa tertutup rapat. Seolah ada yang ingin masuk, atau tak mau keluar. Ustaz Tamin kembali datang dan berkata pelan, arwahnya telah diberi jalan pulang, tapi belum ada yang mengantarnya sepenuhnya. Lalu, bagaimana cara mengantarnya? Tanya burung lirih. Maafkan dia. Maafkan dirimu sendiri. Ceritakan siapa dia, pada semua. Biarkan dunia tahu kalau Darno pernah hidup. Pernah lapar. Pernah sendiri. Burung mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia duduk di balai desa, dan menceritakan semuanya. Tentang anak kecil yang dulu pernah berdiri di depan warungnya dengan mata penuh harap, yang ia cueki begitu saja. Tentang Darno kecil yang tak pernah dikenang, bahkan setelah jasadnya membusuk. Cerita itu menyebar. Warga menangis. Ada yang merasa berdosa, ada pula yang berjanji akan memperbaiki cara mereka memperlakukan anak-anak jalanan. Malam itu, pintu depan rumah burung tertutup rapat untuk pertama kalinya. Tak ada bau tanah. Tak ada koin. Tapi, saat semua tenang, dan Siti hendak tidur, ia melihat ke arah pintu. Dan di balik celah kecil yang masih terbuka, ada sepasang mata bulat yang menatapnya. "Aku cuma ingin main, sebentar saja." Hujan akhirnya turun setelah sekian hari langit hanya menggantungkan ancaman. Butir-butir air mengetuk genteng rumah burung seperti nyanyian pilu dari langit yang terlambat menangis. Di dalam rumah, Siti duduk memeluk boneka kain yang ia temukan di belakang lemari. Boneka lusuh berwarna coklat, dengan 2 kancing sebagai mata. "Aku mimpi tadi malam," bisik Siti pelan pada ibunya. "Mimpi apa, Nak?" "Darno ngajak main peta umpet, di tempat gelap, tapi aku nggak bisa nemuin dia." Burung terdiam. Kata-kata Siti seperti membangunkan kembali rasa bersalah yang belum reda. Malam itu, rumah kembali dingin, meski hujan sudah reda. Lampu kamar Siti berkedip pelan. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Dan dari ruang tamu, terdengar suara langkah kaki kecil. Burung terjaga. Ia berjalan perlahan ke ruang tengah, memeluk syal tebal ke dadanya. Tak ada siapa-siapa. Tapi di lantai, ia melihat jejak kaki kecil penuh lumpur menuju lemari. Saat pintu lemari dibuka, tak ada apapun di sana,
Hanya boneka yang tadi dipeluk Siti, kini tergeletak dengan satu mata kancing terlepas. Keesokan harinya, Siti kembali demam. Ia bicara sendiri, bermain sendiri, bahkan tertawa sendiri. Kata dokter, itu hanya efek kelelahan dan trauma. Tapi Ustaz Tamin tahu, ini lebih dari itu. Darno belum selesai bermain. Ia masih terikat pada dunia ini bukan karena dendam, tapi karena ia tidak tahu cara melepaskan diri. Maka, dibuatlah satu malam khusus. Semua warga berkumpul di musala. Anak-anak kecil dikumpulkan dan diberi boneka, makanan, serta permainan. Semua menyebut nama Darno sambil mendoakannya, bukan sebagai tuyul, tapi sebagai anak kecil yang dulu tak sempat tumbuh. Burung berdiri di depan semua orang, menggenggam boneka rusak milik Siti. Darno, kamu boleh bermain di tempat yang terang sekarang. Di tempat yang penuh tawa, bukan gelap dan sepi lagi. Malam itu, Siti tidur nyenyak. Tak ada suara langkah. Tak ada pintu berderit. Tapi saat pagi menjelang, boneka tua itu sudah tak ada di pelukannya. Dan dari arah musala, ditemukan satu koin kecil di bawah pohon mangga. Sebagai tanda bahwa Darno akhirnya selesai bermain. Beberapa hari telah berlalu sejak malam doa itu. Desa Karangjati tampak lebih tenang dari sebelumnya. Anak-anak mulai berani bermain hingga sore, dan warga yang dulu suka menutup jendela lebih awal, kini mulai membuka tirai lebih lama. Tapi tak semua ketenangan itu benar-benar damai. Di hati burung, ada satu pertanyaan yang belum menemukan jawabannya. Kenapa satu koin terakhir itu ditinggalkan? Dan, untuk siapa? Koin itu bukan koin biasa. Warnanya sedikit lebih gelap, permukaannya kasar, seakan usang oleh waktu. Tapi di satu sisinya, tergores garis membentuk wajah tersenyum. Bukan buatan mesin, melainkan dicoretkan dengan tangan mungil, mungkin dengan kuku. Burung menyimpannya di laci meja, di samping foto Darno kecil yang sempat dicetak dari video lama rekaman CCTV warung. Entah kenapa, sejak kejadian itu, ia merasa ada yang menemaninya setiap kali duduk di kursi rotan tuanya. Pada suatu sore yang mendung, Siti kembali bertanya, "Ibu, Darno udah nggak main ke rumah lagi ya?" "Udah nggak, Nak. Dia udah senang di sana," jawab burung sambil mengelus kepala anaknya. "Tapi semalam aku lihat dia," nafas burung tercekat, "dia duduk di depan rumah Pak Mamat. Terus dia jalan ke arah kebun. Kayaknya dia cari temannya." Burung mencoba menenangkan diri. Mungkin itu hanya bayangan anak kecil. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, Pak Mamat adalah satu dari sedikit orang yang dulu sering menyuruh Darno pergi dari depan tokonya dengan kasar. Malam harinya, kabar duka datang. Pak Mamat ditemukan pingsan di belakang warungnya, dengan tangan menggenggam satu koin tua yang sama persis dengan milik burung. Di dinding, tertulis dengan arang, "Aku cuma mau main," tapi dimarahin terus. Pak Mamat selamat, tapi sejak saat itu, ia tak pernah berbicara lagi. Hanya duduk di kursi bambu dan menatap jalan, seakan menunggu seseorang lewat. Dan koin itu masih disimpan burung. Tapi kini, ia tak menyimpannya sendiri. Karena Siti sering bilang, Darno nitip bilang, koin itu buat orang yang masih punya hati. Malam kembali turun ke desa Karangjati. Angin meniup dedaunan kering di halaman rumah burung, menciptakan suara gemerisik yang mengusik ketenangan. Sejak kejadian dengan Pak Mamat, suasana desa memang tampak tenteram, tapi bukan damai. Ada yang belum selesai. Dan entah kenapa, semua itu seperti kembali mengarah pada Siti. Gadis kecil itu mulai suka menyendiri.
Kadang ia bicara sendiri, seperti menjawab suara yang tidak terdengar oleh orang lain. Suatu malam, burung memergokinya sedang duduk di bawah meja makan. Kedua tangannya menutup mata, dan mulutnya komat-kamit. "Siti, kamu ngapain, nak?" tanya burung lembut. "Aku lagi ngumpet, Bu." "Belum ketemu, belum selesai," jawabnya, tanpa membuka mata. Kalimat itu menghantam batin burung seperti tamparan tak kasat mata. "Belum selesai? Apakah benar Darno masih tertinggal? Ataukah ada sesuatu yang lain, lebih besar, lebih dalam, dan lebih lama, yang ikut terikat bersamanya?" Malam itu, burung membuka kembali lemari tua peninggalan mendiang suaminya. Di dalamnya, ia temukan sesuatu yang membuat lututnya lemas. Sebuah buku catatan usang dengan nama Darno tertulis di dalamnya. Tapi yang membuatnya bergidik, bukan hanya nama itu, melainkan fakta bahwa tulisan tersebut adalah tulisan tangan dewasa. Bukan milik Darno, melainkan milik suaminya sendiri. Di lembaran berikutnya, tertulis daftar nama-nama anak kecil, lengkap dengan nominal uang dan tanggal. Seperti semacam catatan utang. Burung memeluk buku itu erat. Ia menyesal tak pernah benar-benar mengenal siapa suaminya semasa hidup. Kini semuanya seperti bayangan panjang masa lalu yang menarik mereka kembali. Di kamar Siti, boneka rusa itu kini tergantung di dinding. Tak ada yang menggantungkannya di sana. Tapi Siti tidak takut. Ia malah tersenyum setiap kali melihat ke arahnya. Darno bilang, permainannya belum selesai, karena masih ada yang harus dimenangkan. Burung sadar, cerita ini bukan hanya tentang tuyul gondrong. Ini tentang masa lalu yang disembunyikan. Tentang keserakahan, luka, dan anak-anak yang dikorbankan atas nama uang. Dan Darno hanyalah satu dari mereka. Malam berikutnya, hujan turun dengan derasnya. Bukan hanya air yang mengalir dari langit, melainkan juga kenangan yang perlahan mencair dari balik masa lalu. Burung duduk di kursi reot depan jendela, memandangi halaman yang dibasahi hujan. Di pangkuannya, buku catatan tua milik suaminya masih terbuka. Nama-nama di dalamnya mulai terlihat samar karena lembaran basah oleh air matanya sendiri. Tak ada yang lebih menyakitkan selain menyadari bahwa seseorang yang pernah ia cintai, mungkin bukan orang baik. Ia membaca ulang satu nama yang membuat napasnya tercekat. Darno, Rp3.000, main kelereng, tidak kembali, bukan hanya Darno. Ada 8 nama lain, semuanya anak kecil. Anak-anak yang dulu suka bermain di gang depan warung. Anak-anak yang suka mencuri waktu sebentar untuk tertawa. Tapi kini mereka semua seakan lenyap. Yang tersisa hanya catatan kejam, seolah mereka adalah barang sewaan. Suara ketukan kecil membuyarkan lamunannya. Bukan di pintu, tapi di kaca jendela. Perlahan ia menoleh. Dan di balik tirai tipis, berdiri bayangan anak kecil dengan rambut gondrong menutup sebagian wajah. Tidak bergerak. Tidak berkedip. Burung berdiri pelan, membuka jendela. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya bau tanah basah dan bisikan samar yang datang bersama angin. Kami belum sempat dewasa. Malam itu, suara anak-anak mulai terdengar dari kebun belakang. Tertawa, lari-larian, dan kadang menyanyikan lagu-lagu lama yang dulu sering dinyanyikan saat main petak umpet. Tapi tak satu pun anak terlihat. Burung tahu, itu bukan mimpi. Itu bukan halusinasi. Itu adalah mereka, jiwa-jiwa kecil yang tak pernah tumbuh besar. Mereka terjebak di antara dunia karena janji-janji masa kecil yang tak ditepati. Karena permainan yang tak pernah selesai. Dan Darno bukan lagi sekadar tuyul.
tapi penjaga. Penjaga anak-anak yang dilupakan. Penjaga kebenaran yang dikubur bersama ketamakan. Burung menggenggam koin tua di tangannya. Kali ini ia tahu harus bagaimana. Ia tahu bahwa cerita ini tak boleh diakhiri dengan ketakutan, tapi dengan pengakuan dan pengampunan. Hujan belum reda sejak sore tadi. Langit tampak muram, seperti ikut berkabung atas sesuatu yang belum terungkap. Di dalam rumah panggung kayu yang tua dan lembab, burung duduk bersimpuh di depan altar kecil tempat ia biasa menyalakan dupa untuk almarhum suaminya. Tapi malam ini, ia tidak berdoa untuk suaminya. Ia berdoa untuk anak-anak yang namanya tercatat di buku itu. Air matanya tumpah tanpa ditahan. Dedaunan yang tertiup angin mengetuk-ngetuk jendela seperti mengetuk hatinya yang sudah terlalu lama membisu. Saya tidak tahu kalau selama ini, kamu bukan hanya suami, tapi juga pemuja kekayaan dari jalan yang keliru, bisiknya, lirih namun penuh luka. Dalam hatinya, burung tahu, mendiang suaminya telah melakukan perjanjian kelam. Anak-anak itu bukan sekadar korban keadaan. Mereka adalah tumbal, secara sadar ataupun tidak, dari nafsu duniawi yang dibalut alasan penghidupan. Darno adalah satu dari mereka. Tapi ia yang paling kuat. Paling keras menolak untuk dilupakan. Di luar, kilat menyambar. Sekejap, rumah diselimuti cahaya putih menyilaukan. Dan dalam cahaya itulah, sesosok kecil berdiri di ambang pintu. Darno. Tubuh kecil dengan rambut gondrong yang menutupi wajah. Tapi malam ini, ia tidak tampak menyeramkan. Ia hanya seperti anak kecil yang lelah. Kenapa ibu baru bilang sekarang? Suaranya pelan, nyaris seperti angin. Tapi kata-katanya menusuk dada. Burung menggigil. Ia tahu ini bukan halusinasi. Ini bukan mimpi. Ini adalah ruang terakhir tempat antara pengakuan dan pengampunan. Maafkan aku. Maafkan kami. Kalian tidak seharusnya dijadikan alat. Tidak seharusnya dikorbankan. Darno menunduk. Lalu, dari balik punggungnya, muncul lagi bayangan anak-anak lain. 9, 10, semuanya berdiri tanpa suara. Kami hanya ingin diingat, dan kemudian, mereka perlahan menghilang, seperti kabut yang disapu angin subuh. Burung menangis terseduh-seduh. Tapi di balik tangisnya, ada kelegaan. Karena malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendiri lagi. Ia tahu, langkah awal penyelamatan adalah pengakuan yang jujur. Dan tuyul gondrong itu bukan sekadar legenda. Ia adalah luka yang dijaga. Agar dunia tak mengulang dosa yang sama. Fajar belum benar-benar datang saat burung memutuskan keluar rumah. Kakinya melangkah pelan melewati kebun belakang yang penuh dengan kenangan dan bisikan. Hujan semalam menyisakan lumpur di tanah, tapi ia terus melangkah. Di tangannya, ia membawa dupa, seikat bunga Kamboja, dan buku catatan tua yang sudah ia bungkus kain putih. Di ujung kebun, berdiri pohon waru tua, rindangnya menjuntai seperti payung yang melindungi dunia rahasia. Di sanalah, tanah menggembung tak rapi. Seolah pernah digali, lalu dikubur terburu-buru. Tak ada batu nisan. Tak ada tanda. Tapi burung tahu, di bawah tanah itu, ada sesuatu yang tidak semestinya. Ia berlutut. Menggali pelan dengan tangan sendiri, meski tanah berat dan berair. Jemarinya gemetar, tapi tidak berhenti. Lalu ia menemukan sebuah kantong kain merah kusam. Di dalamnya,
gulungan rambut, boneka lusuh, beberapa koin kuno, dan, yang paling menusuk hati, mainan kelereng warna-warni. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Itu bukan sekadar benda. Itu adalah jejak. Jejak anak-anak yang hilang, tapi sebenarnya disembunyikan. Ia menyalakan dupa, meletakkan bunga, dan membuka buku catatan tua itu, lalu membacakan satu persatu nama yang tertera. Darno, Caca, Timin, Surti, Dodo. Suaranya bergetar, seperti mencabut luka dari dasar jiwa. Angin pagi berhembus lembut. Daun-daun waru bergetar. Dan entah dari mana, suara tawa anak-anak kecil terdengar samar. Tapi tidak lagi menyeramkan. Justru terasa ringan, seperti melepas beban. Lalu, dari antara bayangan pepohonan, sesosok kecil muncul. Tuyul gondrong, Darno. Tapi kini, rambutnya tidak lagi menjuntai kusut. Wajahnya perlahan terlihat, seperti anak kecil biasa. Ia tersenyum. Bukan senyum yang menakutkan, tapi senyum damai. Ia menatap burung dalam diam, lalu perlahan menoleh ke langit yang mulai memerah. Satu persatu, sosok anak-anak lain muncul di belakangnya. Lalu berjalan bersama, menuju cahaya pagi. Burung menangis pelan. Tapi kali ini, bukan karena takut, tapi karena lega. Ia tahu, ia telah membebaskan mereka. Dan membebaskan dirinya sendiri, dari beban dosa orang lain yang selama ini ia pikul sendirian. Beberapa minggu setelah malam pengakuan dan pagi pelepasan itu, kehidupan burung berubah drastis. Rumah panggung tua yang puluhan tahun ia tempati, kini mulai ia kosongkan perlahan-lahan. Ia menyumbangkan barang-barang peninggalan suaminya ke panti sosial. Ia membakar beberapa jimat dan benda-benda pusaka yang pernah tersembunyi di balik lantai papan, termasuk kotak kecil berisi rambut bayi dan jarum emas yang entah dari mana asalnya. Di ruang tengah, di mana dulu ia kerap mendengar langkah kaki kecil berlari-lari saat malam, kini hanya sunyi. Tapi bukan sunyi yang menakutkan. Sunyi yang damai. Banyak warga desa yang heran. Burung beneran mau ninggalin rumah ini? Tanya Pak Mamat, tetangganya yang sudah lama tinggal di seberang kebun. Burung hanya tersenyum, lemah. Rumah ini bukan untuk ditinggali lagi, Mat. Tapi untuk ditutup ceritanya. Ia menjual rumah itu. Bukan karena keuangan. Tapi karena ingin menutup lembaran lama yang penuh luka dan rahasia. Rumah itu, yang selama ini menjadi sarang bagi energi-energi gelap, kini telah dibersihkan. Namun kenangannya terlalu berat untuk ia simpan. Saat papan dijual, dipasang di pagar bambu, banyak orang datang menawar. Tapi burung memilih seseorang yang tidak sekadar ingin punya rumah, melainkan ingin memulai hidup yang benar. Seorang guru muda, yang baru pindah dari kota. Bersama istrinya yang sedang hamil tua, mereka datang dengan harapan baru. "Apa rumah ini punya cerita, Bu?" tanya sang guru, sopan. Burung hanya tersenyum. "Semua rumah pasti punya cerita. Tapi biarkan kalian menulis cerita yang baru." Ia menyerahkan kunci dengan tangan bergetar. Bukan karena takut, tapi karena ini adalah akhir dari perjalanan panjang. Di bawah langit sore yang jingga, burung menatap rumah itu untuk terakhir kalinya. Dari kejauhan, ia seakan melihat Darno berdiri di jendela, tersenyum, lalu menghilang perlahan. Tidak menakutkan, tidak menyeramkan, hanya sebuah perpisahan yang akhirnya diterima dengan ikhlas. Rumah itu kini milik masa depan.
Dan kisah tuyul gondrong perlahan memudar dari dunia nyata. Tapi tetap hidup sebagai pelajaran tentang keserakahan, kehilangan, dan pengampunan. Waktu terus berjalan, dan desa itu perlahan kembali tenang. Namun, bagi sebagian orang, trauma akan tetap menjadi bekas luka yang tak kasat mata. Burung kini tinggal di rumah kecil dekat masjid. Jauh dari keramaian, dan jauh dari bayang-bayang masa lalu. Ia menghabiskan hari-harinya merawat tanaman, menjahit pakaian tetangga, dan sesekali memberikan nasihat bagi anak-anak muda yang mau mendengarkan. Tapi ada satu hal yang tak pernah ia lupakan, mereka yang hilang, dan tak pernah dicari. Anak-anak kecil dari desa tetangga, yang namanya tak pernah masuk berita. Bocah petani yang malam-malam dipanggil orang tak dikenal. Anak perempuan yang tiba-tiba menghilang saat disuruh beli gula. Mereka yang menjadi korban dari ambisi orang dewasa, dari ritual-ritual kotor yang mengatasnamakan penglaris, kekayaan instan, atau daya tarik pelanggan. Mereka yang tubuhnya tidak pernah ditemukan, karena dikubur diam-diam di bawah kandang ayam, di belakang rumah, atau, seperti Darno, di bawah pohon waru yang dibiarkan tumbuh liar. Tak semua arwah gentayangan karena dendam, ucap burung dalam hati. Banyak yang hanya ingin didengar. Diakui pernah hidup. Ia mulai menulis nama-nama anak-anak itu dalam buku catatannya yang baru. Bukan sebagai mantra, tapi sebagai bentuk doa. Doa untuk mereka yang tak sempat dewasa. Doa untuk mereka yang tubuhnya menjadi alat kekayaan orang lain. Di malam-malam tertentu, ia membakar kemenyan dan membacakan satu persatu nama itu, mengirimkan doa-doa panjang yang mengalir bersama angin malam. Kadang ia merasa ada angin hangat yang lewat di pipinya. Kadang, seperti ada tawa kecil yang melintas di sela dedaunan. Tapi tak ada rasa takut. Justru, ada rasa lega. Karena akhirnya, ada yang mengingat mereka. Mereka yang dulunya dibungkam. Mereka yang menjadi tuyul, bukan karena pilihan, tapi karena dijadikan alat. Sekarang, suara mereka tak lagi sunyi. Karena di dunia ini, masih ada satu orang yang mau mengingat dan mendoakan. Burung, seorang wanita tua, yang akhirnya memilih berteman dengan kejujuran, meski itu menyakitkan. Dalam keheningan rumah barunya yang sederhana, burung sering termenung. Wajahnya yang kini penuh keriput tampak damai, tapi di balik matanya yang redup, ada beban masa lalu yang belum sepenuhnya padam. Ia tahu satu hal yang tak pernah diajarkan oleh orang tuanya dulu, atau oleh guru-guru kampung yang hanya tahu soal ilmu tani dan adat. Bahwa dendam tak pernah memberi damai. Ia ingat saat pertama kali melihat Darno kecil di pojok ruangan, tubuhnya transparan, matanya kosong. Ia pikir, itu hukuman dari Tuhan. Tapi ternyata, itu jeritan dari jiwa yang dikorbankan. Dendam itu seperti api, katanya suatu sore pada seorang pemuda yang bertanya kenapa ia tak membalas orang yang telah menyuruhnya membunuh. Kalau kau pelihara, yang terbakar bukan cuma musuhmu, tapi juga hidupmu sendiri. Ia memaafkan suaminya. Bukan karena lupa, tapi karena tak ingin terus hidup dalam bayang-bayang kebencian. Ia melepaskan Darno, bukan karena ingin melupakan, tapi karena percaya setiap arwah berhak mendapat tenang. Ia membersihkan rumah dari jimat dan pusaka hitam, karena percaya bahwa rezeki seharusnya datang dari doa dan kerja, bukan dari darah dan kecurangan. Kalau orang lain tega menjual jiwanya demi kekayaan, jangan ikut-ikutan, katanya pada seorang ibu muda di pengajian kecil yang ia hadiri setiap Kamis malam. Hidup itu bukan cuma tentang apa yang kita punya, tapi juga tentang bagaimana kita memperolehnya. Setiap kali ada orang yang datang minta jalan cepat untuk urusan dagang atau asmara, burung hanya menggeleng. Aku pernah lihat yang cepat.
Tapi kuburannya juga cepat, ucapnya, datar. Dendam, katanya, adalah warisan dari setan. Tapi maaf, adalah warisan dari langit. Dan siapapun yang memilih memaafkan, sejatinya bukan berarti kalah. Tapi sedang membersihkan jalannya sendiri dari duri-duri yang ditanam masa lalu. Dalam hatinya, ia tahu, tuyul gondrong itu tak lagi gentayangan. Ia sudah tenang. Dan burung pun, akhirnya menemukan damainya sendiri. Waktu berlalu. Musim panen datang silih berganti. Beberapa rumah di desa tua itu mulai direnovasi, meski tetap menyisakan aroma lama, bau tanah basah, suara jangkrik di malam hari, dan cahaya kuning remang dari lampu minyak. Burung, meski kian renta, tetap berjalan pelan ke musala setiap subuh, membawa tasbih usang yang talinya sudah kendur. Di dadanya, ada luka yang tak lagi berdarah, hanya tinggal bekas. Tapi bekas itulah yang membuatnya mengerti, bahwa semua kesalahan, sekecil apapun, selalu meninggalkan jejak. Suatu malam, langit begitu tenang. Tak ada angin, tak ada suara burung hantu. Hanya suara detak jam tua yang menggantung di dinding kayu. Burung duduk di atas tikar pandan, membuka buku catatan usangnya. Di halaman terakhir, ia menulis satu kalimat, "Darno, maafkan ibu." Lalu ia menutup mata, berdoa, pelan, namun penuh pengharapan. Tak ada penyesalan yang bisa menghidupkan masa lalu. Tapi ia percaya, tak ada doa yang datang terlambat. Di sudut ruangan, seperti ada bayangan kecil melintas. Rambutnya panjang, matanya bersih. Bukan menyeramkan, tapi teduh, seperti anak kecil yang baru saja dibangunkan dari tidur panjang. Ia tersenyum pada burung, lalu menghilang, perlahan, bersama angin malam yang mengalir melalui celah-celah papan. Malam itu, burung tidur lebih nyenyak dari biasanya. Seolah tak ada lagi beban yang mengikat di dadanya. Dan sejak hari itu, rumah tua itu tak pernah lagi dihantui. Tuyul gondrong telah pulang. Bukan ke alam setan, tapi ke tempat di mana anak-anak seperti dirinya akhirnya dimengerti dan dimaafkan. Karena kadang, setan yang paling nyata bukanlah yang berkuku panjang atau bermata merah, tapi mereka yang tega mengorbankan yang lemah demi ego dan kekayaan. Dan penyembuhan, bukan dengan darah, tapi dengan pengakuan dan doa yang tulus. Karena seburuk-buruknya masa lalu, selalu ada jalan pulang. Asal hati kita benar-benar mau kembali. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.